Padahal sejak awal mereka percaya diri betul Loh, ya bahwa memang ijazah Pak Jokowi tidak ada dan palsu, ternyata Pak. ada. Oke. Memang palsu, Pak. Ternyata ada yang dipegang Roy Suryo, ternyata yang palsu yang dijadikan Ya alat ini termasuk Kan orang ini palsu jadi- nih. Semar ini termasuk yang palsu juga. Kita lanjutkan begini. Sekarang kita balik lagi ke kasus Ya. hukumnya deh ya. Ya. Kan dari Mas Roy minta ada uji secara Oh iya, independen. Nah, harus. Mas Semar apakah menganggap bahwa perlu atau tidak sih ada Perlu. uji independen Kalau berikutnya fair, dalam pasti keaslian perlu. ijazahnya Iyalah. Pak Jokowi ini saat lagi di Sapa Indonesia Pak. Tahan dulu ya. Minum dulu. Ya. Mas Semar juga boleh. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama Roy Suryo juga Mardian Syah Semar. Saya ke Mas Roy. Jadi kalau uji independen tuh gimana sih yang dimintakan oleh pihaknya Mas Roy Suryo? Gini, jadi sebenarnya ini sudah menjadi tren di pengadilan-pengadilan yang sekarang modern ya. Contohnya misalnya ketika ada kasus O.J. Simpson ya di Amerika ya tahun 90-an dulu. Ketika kemudian dia men-challenge ya karena alat bukti yang ada itu atau barang bukti yang ada itu sarung tangan. Dan dalam pemeriksaan kepolisian sarung tangannya itu pasti cocok milik O.J. Simpson. Nah ternyata setelah ada uji forensik independen, suruh nyoba, lihat sarung tangannya nggak cocok. Dan ini pun dibenarkan juga ya di ruangan ini juga oleh kuasa hukum Jokowi, ya Pak Rifai. Ketika Pak Rifai waktu itu mengatakan dia punya klien yang punya kelenjar getah bening. Kemudian di rumah sakit, pengadilan nggak mau, harus ada. Akhirnya Pak Rifai mengajukan uji independen dari rumah sakit yang kemudian netral. Akhirnya dilakukan, akhirnya bisa dibantarkan. Nah ini juga, jadi makanya kami mengajukan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, kemudian juga UI atau kampus lain ya. Saya dengar kemarin ada orang dari teman-teman dari kampus juga, jangan UI dong, UI kan ya quote and quote nggak terlalu suka sama UGM. Oke lah, mana aja lah, mau UI, mau ITB, mau IPB, pokoknya kampus yang punya itu. Atau misalnya ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, itu yang punya peralatan CMV yang juga bisa memeriksa dokumen itu asli atau tidak. Nah nanti dokumen yang kemarin diributkan itu ya yang tidak pernah atau tidak boleh kami pegang dan nggak ada seorang pun yang megang ya, kalau ada orang yang berkata pernah megang tuh halu ya, itu mengatakan kalau itu nanti diperiksa kertasnya diuji pas fotonya yang terlalu amat sangat kontras itu yang dalam pengalaman saya itu nggak mungkin dari tahun 85 itu kemudian diuji secara independen, nanti akan ketahuan itu cetakan tahun berapa. Tapi itu gitu. dikabulkan atau tidak sih, dibolehkan ya, atau tidak? Kita mengusulkan itu dan makanya pengadilan ini nanti akan teruji oleh masyarakat juga. Kalau memang fair ya pasti akan dibuka itu. Tapi kalau enggak ya udah ketahuan. Contohnya juga tadi kenapa saya mencontohkan Bu Heliana sebagai wakil gubernur Bangka Belitung ya. Itu kalau fair ya equality before the law harusnya ada indikasi itu kena pasal 363, 263 atau 264 tuh bisa kena juga gitu loh orang-orang kayak gitu. Nah kalau menurut Mas Semar uji independen itu perlu atau tidak sih dalam kasus ini yang dimintakan oleh Mas Roy CS? Menurut saya poinnya kan bukan cuma di situ tuh, karena kita tidak pernah mempersoalkan Roy Suryo mengajukan soal saksi atau ahli yang meringankan dan lain sebagainya. Cuman yang menjadi persoalan apakah apa yang dilakukan dan nanti hasilnya itu tidak menguntungkan Roy Suryo, apakah dia bisa terima? Dan saya yakin tidak. Karena siapapun, kelompok manapun, instansi apapun, sudah kita lihat itu ketika tidak menguntungkan Roy Suryo, itu pasti dia akan melihat bahwa itu bukan bagian yang memang perlu untuk dia setujui. Misalnya kayak tadi disampaikan, yang meraba halu, padahal itu yang meraba pengacaranya Bang Egy Sujana yang bagian dari 8 orang tersangka itu yang berada di dalam juga. Nah karena itu dianggap tidak menguntungkan Roy Suryo, makanya dianggap halu. Padahal itu bagian dari timnya juga itu. Gini walaupun loh ya, bukan pengacaranya, bukan pengacaranya Roy itu Suryo dalam ya, plastik tapi kan bisa-bisanya pengacaranya tangannya Egy meraba Sujana. masuk itu kan halu. Dan ya jadi maksud itu kan saya nggak mungkin, Mas. poinnya Nggak adalah masuk akal. apapun yang disampaikan oleh semua pihak yang tidak menguntungkan Roy Suryo itu pasti akan dibantah, termasuk juga ketika diajukan BRIN dan lain sebagainya. Apakah hasilnya nanti kalau memang itu juga tidak menguntungkan Roy Suryo akan diterima? Saya rasa tidak juga, karena memang karena jelas niatnya itu nanti kalau bukan lagi mencari kebenaran tuh Mbak, tapi bagaimana membangun opini-opini publik. Jadi kalau ditanya siapa yang cari panggung, ya Roy Suryo dan kawan-kawan. Pindah-pindah itu tempatnya cari panggung itu. Saya nggak usah cari panggung. Silakan saja. Panggung udah ada sendiri. Inilah Semar ini cari panggung nih. Sudah melihat, sudah bisa menilai bagaimana proses ini berjalan dan lain sebagainya. Dan saya rasa orang sudah bisa lihat ya bahwa ternyata Roy Suryo bukan mencari kebenaran. Waktu itu kita tahu ya, dengan lantangnya Roy Suryo sampaikan
perlihatkan saja, tunjukkan saja selesai, tunjukkan saja selesai. Diuji. Kalau tunjukkan ngapain juga gitu. Terus saya sampaikan, kalau ditunjukkan saya bilang tidak akan menyelesaikan persoalan. Betul kan tidak menyelesaikan persoalan. Saya sudah ngomong dari awal juga. Nggak selesai juga. Nggak Pasti mungkin minta, cuma ditunjukkan. Ya, lagi uji, setelah diuji nanti brain nanti nggak menguntungkan lagi. Dia nggak percaya lagi, dia anggap bahwa ini bagian juga dari konspirasi dan lain sebagainya. Jadi maksud saya selalu ada narasi-narasi membangun seolah-olah memang proses ini jika tidak menguntungkan Roy Suryo itu proses yang bukan salah. Menguntungkan, Padahal sejak awal saya tangkap yang tadi jujur ya. enggak, Apakah misalnya itu, tadi Mas Semar bilang bahwa apapun prosesnya akan jadi pertanyaan oleh Mas Suryo. Kalau itu jujur, itu objektif kita akan terima. Contohnya gini. Maksudnya hasil objektif itu sesuai dengan keinginan Mas Suryo atau enggak juga? Kita juga bisa nilai lah sekarang. Misalnya kemarin tadi tunjukkan salah seorang yang katanya dari kami, padahal bukan dari kami itu ya. Kemudian bisa meraba. Mbak, kertas itu ada dalam stop map. Stop map itu ada plastiknya. Bagaimana bisa jari itu masuk nembus? Itu mungkin David Copperfield yang bisa. Atau kalau saya sulap itu baru bisa. Jadi nggak mungkin kan meraba itu. Nah kalau yang uji independen tadi apa tolak ukurnya? Bahwa itu jujur atau tolak ukurnya dia benar-benar menggunakan parameter yang sesuai. Misalnya sekarang, kenapa kami men-challenge Lab 4? Lab 4 saja katanya mengatakan sudah melakukan identifikasi. Tapi nggak pernah bercerita mana ijazah yang diidentifikasikan, dia diidentikan. Katanya di 13. Nggak pernah satu pun minimal tunjukkan nomornya nomor berapa. Kita kan bisa menguji. Namanya ilmiah, Mbak, itu harus bisa di-challenge, harus bisa diuji. Harus bisa kemudian dikomparasi lagi. Saya sudah menguji ijazah Jokowi itu dengan 11-15 Pronojiwo, 11-16 Hari Mulyono, 11-17 Sri Mulyani. Tidak identik. Jadi kalau itu nanti misalnya ada ujinya identik misalnya. Oke, kita adu bukti. Begitu kita adu bukti dan itu disiarkan terbuka. Fair, semua boleh melihat. Nah itu nanti akan kelihatan alat ujinya nanti bisa lihat. Orang ijazah Pak Jokowi yang nggak pernah pegang kok sudah menyatakan kita bisa lihat dengan identik gitu loh, makanya gitu. Nah ini nggak punya pengetahuan teknis nggak bisa jawab. Susah berdebat dengan orang yang nggak ngerti teknis itu susah Mbak Friska. Pemirsa Kompas TV. Orang nggak punya pengetahuan teknis sama sekali, hanya menggunakan kalau Semar ya. Semar itu apapun yang dikatakan oleh Petro ini, apapun yang dikatakan Petro itu pasti yo. Kita balik lagi ya, balik yang tadi ya, Mas Semar. Oke, kalau kata percuma aja. Oke, Semar gantian dulu ya, kalau dua-duanya menurut saya sudah. Mas Roy gantian dulu sama Mas Semar, gantian Mas Semar. Mas Semar. Oke, kan ini dagelan memang Semar. Mas Semar dengerin dulu. Jadi kalau tadi kata Mas Suryo itu sebenarnya ujinya tidak jelas. Menurut Mas Semar tuh kayak gimana sih? Yang harusnya dianggap objektif itu kayak gimana? Gajah nggak punya ijazah. Ya kan yang objektif itu kan jelas Mbak. Dia mau menguji ijazah itu asli atau palsu. Ijazah yang benar. Ijazah yang ada di Pak Jokowi diuji sama Pak Roy. Nah ini Roy belum pernah pegang, apalagi nguji tiba-tiba menyatakan palsu. Ini kan gak bakal sehat kita nih. Oh ya, hipotesis itu boleh. Lo gimana? Kita peneliti. Dengan lantangnya menyampaikan. Ya peneliti juga ada juga metodologinya dan lain sebagainya. Masa alat ujinya? Daripada dia kan gak ngerti apapun. Teknologi gak ngerti. Fotografi gak ngerti. Komputer gak ngerti. Mendebat yang kita ngerti teknologi. Aduh, konyol dah. Nah, kasihan ya, Mbak. Mas Roy ini merasa si paling ngerti. Merasa si paling ngerti gimana? Tapi kita tahu semua bagaimana Roy Suryo dan saya nggak akan sebut itu lagi. Petro ini ikuti semua bagaimana Roy Suryo. Gimana? Semar. Tapi saya curiga waktu zaman sekolah dulu Roy Suryo dari SD sampai dia kuliah tidak pernah diajarkan nyanyi lebih besar. Ini kita jangan bahas personal saling masing-masing deh. Sekarang balik lagi ke kasusnya ya Semar sama Mas Roy ya. Oke, udah ya. Oke, kita balik lagi ke kasusnya. Nah, untuk kasusnya ini, nextnya itu Mas Roy, kalau uji independen ini apakah dilakukannya nanti hanya bisa dilakukan saat di tahap pengadilan atau sekarang? Enggak, sebelumnya boleh. Jadi supaya lebih panjang. Kalau pengadilan itu kan waktunya sangat mepet. Kemudian kalau pengadilan nggak mungkin karena ini namanya carbon dating itu Mbak. Ini saya beritahu juga Semar supaya ngerti ya. Carbon dating itu uji karbon dari kertas itu. Itu nggak bisa selesai dalam beberapa detik. Jadi artinya ijazah yang disebut so-called disebut asli itu nanti memang harus nggak boleh dipegang oleh Polda itu. Contohnya apa? 30 Desember besok itu harus juga dibawa ke Solo untuk dibawa ke sidang lawsuit itu. Kalau itu nggak dikasih, itu pun sudah jelas masyarakat bisa menilai. Oh ini berarti ada apa-apanya. Setelah itu mungkin dibawa ke lab yang uji independen. Di situ
namanya carbon dating, ink dating itu diperiksa. Kemudian nanti ada kertas fotonya yang di pas foto itu dites. Dan saya hakul yakin dengan kontras yang sangat tajam, dengan pengalaman saya lebih dari 30 tahun, bahkan kalau total itu 40-an tahun. Ada orang yang percaya, emang Roy Suryo dari SD sudah motret. Buktikan saja karya-karya foto saya ada dari SD gitu loh. Jadi clear banget ya. Itu nanti akan ada jelas bahwa itu adalah palsu. Dengan palsu, udah jelas nih masyarakat bisa menilai. Itu, Mbak. Nah, Mas Semar kalau dari pihaknya Pak Jokowi melihat apakah memang kalau ada batu uji lainnya, ini bisa dijawab. Artinya tantangan itu ya bisa saja dilakukan begitu, tidak takut untuk menjawab tantangannya Mas Roy, Mas Semar. Iya, ini kan bukan soal tantang atau menjawab atau tidak. Cuma memang dari awal saja sudah salah dasar itu, kan begitu loh. Itu sama juga kita uang asli, kita foto, terus Roy Suryo itu melihat fotokopian dari uang asli analoginya itu. Aja terus salah. Dia masuk Analoginya kan gitu. aja salah. Jadi maksud saya, sejak awal memang sudah salah dasarnya, Mbak. Sejak awal dasarnya sudah salah. Jadi sebenarnya penelitian ini Mas Roy Suryo itu baru pengen dia mulai nih ketika dia lihat wujudnya memang ada di jasa Pak Jokowi. Maka sudah sekarang kita lihat. Kan harus dilihat tuh Mbak, apakah betul seperti yang dilakukan oleh forensik Polda Metro misalnya, jenis kertasnya dan lain sebagainya, itu penelitian dari segi forensik yang betul. Ayo lakukan saya ini apa yang teliti? Udah kita teliti, jelas. Makanya kita bisa katakan Andi Aswan itu bohong, Dian Sandi itu juga salah, ya Joshua Sinambela itu juga bohong. Memperlihatkan sebelumnya pada Roy Suryo, jadi dia tidak bisa juga. Udah deh, kalau debat gini dengan orang-orang yang ngerti aja deh. Ini nggak ngerti susah Mbak. Iya, memang begitu. Semar, kamu ngikutin Petro aja kemana-mana gitu ya. Gimana yang dikatakan Petro ngikut aja gini ya. Digendong Petro ini Semarnya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke kasus. Ini kayaknya di tengah-tengah debat pasti akan saling sindir satu sama lain nih. Dicolek-colek dulu nih. Saya ke Mas. Nah, ini kalau soal kasusnya, jadwal pemeriksaan berikutnya sudah ada atau belum? Belum ada. Gelar kasus kemarin? Belum ada. Tapi kalau yang permohonan uji independen itu dikabulkan atau tidak? Sudah kita ajukan suratnya. Tapi belum ada feedback? Belum ada. Termasuk kan baru kemarin suratnya. Termasuk juga pengajuan beberapa ahli yang kemudian menguntungkan kita atau saksi-saksi itu juga baru. Dan kalau fair, semua harus termasuk juga pemeriksaan terhadap 5 teman-teman lain yang masuk dalam klaster 1. Itu kan juga diperiksa. Apalagi ada satu yang belum diperiksa sama sekali, kok sudah jadi tersangka, kan kasihan juga dia. Belum diperiksa sama sekali, sudah jadi tersangka. Tapi jadwalnya belum ada berarti ya? Jadwalnya belum ada, makanya Semar ini ngikut aja nanti perintah dari Petro. Nah, Semar, kamu ngikutin Petro. Ini udah kebolak-balik dalam cerita pewayangan tuh. Oke. Nah, jadi kita tunggu berikutnya jadwal pemeriksaannya kapan. Makanya nanti insya Allah di Tanah Suci akan saya doakan Roy Suryo semoga tabah dan kuat menghadapi ujian berat ini lah. Ya, oke. Kita akan tunggu nanti jadwalnya apa, pemeriksaannya. Kalau sekarang libur akhir tahun dulu, tarik nafas dulu Mas Roy-nya, tarik nafas juga Mas Semarnya. Untuk kita lanjutkan lagi kasusnya ini seperti apa. Kalau sudah gelar perkara khusus berikutnya apakah akan lengkap berkas penyidikannya atau tidak. Terima kasih Mas Roy, terima kasih juga Mas Semar. Selamat juga bagi yang merayakan Mbak, terima kasih. Selamat malam.